Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal bikin autentikasi pakai Go. Jadi kita bikin gimana caranya kita menerapkan token authentication menggunakan Go. Kita nggak pakai JWT ya. Ya, kita cuman pengen bikin seperti ini. Coba ya, saya bikin whiteboardnya dulu. Jadi di sini kita pengen bikin seperti ini. Nah, ini. Jadi sistemnya adalah ini, anggaplah aplikasi kita kotak. Aplikasi kita kotak, lalu di sini ada user login ya. Nah, kalau sudah login masuk sini proses, ketika dia ini ya udah berhasil loginnya, kita akan generate dia string. Kita anggaplah sebagai token. Kita simpen dia ke dalam cache. Nah, ini. Ke dalam cache, lalu kita balikan stringnya. Nah, simpel ya. Jadi login, dapat token, tapi tokennya itu kita simpen di cache kita, yang key-nya adalah token itu sendiri dan value-nya adalah data dari usernya, gitu. Jadi bukan JWT ya. Kalau JWT dia menyimpan data di dalam tokennya. Itu. Oke, sip. Jadi pertama kita bakal setup dulu ya. Pertama fiber app EP kok fiber Go Fiber. Kita bakal pakai lagi-lagi fiber lagi ya. Fiber. Kita bakal pakai ini. Get started. Nah, install ya di sini. Go get. Saya udah buka juga nih, bikin folder baru ya di sini. Coba kita go mod install. Go module. Namanya adalah clrn.id belajar out. Go mod. Sorry. Ini sih harusnya. clrn.id belajar out. Ini. Sekarang kita go get Go Fiber ya. Kita tunggu lagi. Oke. Lalu yang kedua kita bakal install Goku kayak biasa ya. Goku Martin. Nah, yang ini go get lagi. Copy aja. Lalu yang ketiga kita akan install drivernya. Saya pakai Postgre, jadi go driver Postgre. Nah, ini saya pakai ini lib /pq. Oke, lalu apa lagi ya? Oh ya, saya juga perlu kripto. Nah, ini nih, saya udah buka ya model kriptonya. Saya perlu kripto backcrypt. Go get /backcrypt. Nah, ini. Oke. Lalu saya juga perlu apa lagi ya? Oh iya, saya juga perlu ini apa? Big catch ya. Nah, ini. Jadi ini adalah cache untuk internal apps ya. Jadi kalaupun nanti scale dia harusnya nggak bisa nih. Tapi ini untuk kita belajar aja ya, pakainya cache internal kita nih. Go get. Oke. Sip, sekarang kita coba bermain dengan package kita sekarang. Oke, kita coba bikin dulu ya.
directory strukturnya, domain. Lalu di sini saya pakai internal. Lalu domainnya saya buatkan namanya user, tipe user, struct. Oh ya, saya juga baru ingat. Di sini saya udah bikin satu table ya, namanya adalah users, ID, full name, phone, username, dan password. 4 ini adalah varchar 255, non null, ID ini auto increment. Jadi teman-teman bisa desain sendiri ya. Sini saya ada ID integer 64 db ID. Lalu juga ada yang namanya full name string db full name. Ada juga yang namanya phone string ada phone ya? Ada ya. db phone. Lalu juga ada yang namanya username string db username. Lalu ada juga yang namanya password string db password. Oke, sip. Sekarang kita bikin interface, user interface, struct. Apa aja yang kira-kira kita butuhkan? Find by ID ya, perlu ya nanti ya. Sepertinya perlu ya. Konteks. Something wrong nih. Oh, bukan struct, interface. Sorry. Interface. Oke. Konteks. Nah, konteksnya yang ini ya, bukan yang golang ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya ID, integer 64, sama dengan yang ini ya. Lalu balikannya adalah user data error. Nah, ini. Lalu yang kedua, kita pengen bikin find by username. ctx konteks username string, balikannya adalah user error. Oke, yang ketiga nggak perlu ya, udah yang dua aja. Lalu kita bikin juga user service interface. Kita pengen bikin yang namanya authenticate gitu ya. Bentar, kita coba bikin DTO ya di sini. DTO gini. Namanya adalah outrack. Nah, ini. Salah ya. Ini gara-gara keyboard saya error nih kayaknya. Dia selalu ngetik 2 kali nih, butterfly. Outrack struct. Ada yang namanya username string JSON username, password string JSON password. Lalu juga ada yang namanya outrace ya, authentication response. Apa aja? Apa nih? Saya perlu token aja ya, token string JSON-nya token. Oke, sip. Lalu juga saya pengen bikin yang namanya user data ya. User data ini adalah user data struct user semua user, tapi dia dengan label JSON ya. JSON. Nah, ini. Dan kita exclude password-nya. Oke, sip. Sekarang kita coba bikin ya autentikasi. Kita perlu apa aja? Konteks. Lalu kita perlu dari DTO outrack. Kita akan mengembalikan DTO outrace dan error. Oke. Lalu juga yang namanya validate token ya. ctx konteks. Request-nya adalah token string. Nah, ini kembalikannya adalah user data dan error. Oke. Sip, kita udah bikin interface-nya. Sekarang kita coba bikin yang namanya config ya. Config ini 2 ya, kita bikin yang namanya loadernya dan juga kita bikin yang namanya modelnya. Nah, modelnya kita ingin bikin yang namanya config struct ya. Lalu ada 2 ya, ada server struct. Ini server ini
buat apa ya? Oh ya, buat host ya. String buat port ya. Nah, hal yang kedua juga ada yang namanya DB ya, database struct. Database struct. Nah, ini apa aja? Ada yang namanya host string, ada juga yang namanya port string, ada juga yang namanya user string, password string, ada juga string dong. Ada juga yang kelima apa nih? Name ya, db name string. Nah, oke, sekarang kita coba taruh di config ya, server, lalu database. Oke, sip. Sekarang kita untuk buat loadernya, kita perlu satu package lagi yang namanya go.env. Nah, ini. Kita perlu ambil yang ini nih. Kita go get lagi untuk ngeload package-nya. Jadi sekarang kita bikin satu function namanya get. Kita akan mengembalikan config ini. Lalu error kalau dia gagal load ya. Jadi go.env load ya. Seperti yang saya sebutkan, saya juga pernah cerita soal ini. Jadi ini kalau kita isi, kita menentukan filenya di mana. Tapi kalau kita kosongin, berarti dia akan mengambil di root directory-nya. Jadi saya dimin karena saya pengen bikin di root directory. Oke? Kalau di error, ngapain? Kalau di error, maka kita akan bikin log fatal F ya, misalnya. Fatal F error when load env. Nah, ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan kembalikan dia server ya. Server. Nah, ini database. Lalu server. Server apa aja? Kita pengen ambil config dong. Nah, ini. Pertama hostnya. Kita akan ambil dari os.getenv server host misalnya ya. Nanti kita akan buat, ini kita belum buat ya, env-nya. os.getenv server port. Database-nya apa aja? Database-nya ada host, os.getenv, database host, port, os.getenv, database port. Lalu juga ada yang namanya user, os.getenv, database user. Ada juga yang namanya password ya, os.getenv, database password. Lalu juga ada yang namanya name ya, os.getenv, getenv database name. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba bikin env-nya nih di sini. Env gitu. Kita taruh yang tadi kita pakai ya, ada server host, localhost, lalu juga yang namanya server port ya. Berapa nih? 6655 ya. Ngasal aja ya, penting 4. Partner, database host, localhost, ini database-nya. Lalu juga ada yang namanya database port 5432. Lalu ada yang namanya database user Postgre ya, saya disesuaikan dengan lokal masing-masing ya. Lalu database password Postgres juga saya pakainya. Lalu database name. Nah, nih. Saya udah buat ya, tadi namanya adalah Godov. Nah. Oke, sip. Sekarang ngapain lagi nih? Sekarang kita coba bikin database connection ya. Di sini saya pengen bikin yang namanya komponen. Nah, ini saya pengen bikin yang namanya db connection. Ini tipe function ya, function get database connection. Database connection di sini saya bagian bikin returnnya adalah db ya, sql.db. Ini saya masukkan cnf
config dsn fmts printf. Saya pengen masukkan pertama hostnya apa, lalu ada juga port apa, ada juga yang namanya user apa, password apa, ada juga yang namanya terakhir dbname ya apa, lalu ada juga yang namanya SSL mode disable. Nah, ini karena kita nggak pakai SSL ya. Lalu kita ambil dari mana? Kita ambil dari database.host, lalu cnf.database.port, lalu juga cnf.database.user, cnf.database.password, cnf.database.name. Nah, ini host, port, username, dan password 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Sekarang kita coba open koneksi di sini. Connection misalnya ya, error sql.open. Nah, ini drivernya adalah Postgres. Jangan lupa kita import dulu ya driver di sini. Di sini apa ya nama drivernya nih? Yang mana tadi nih? Coba pq. Nah, ini ya. Oke. Nah, cukup diimport aja tanpa kita pakai, jadi taruh di black hole. Oke, Postgres DSN. Oke, kalau di error, maka kita log fatal. Kita bilang bahwa error nih. Error when open connection. Error. Oke. Lalu kita coba tes ping ya. Connection dot ping. Kalau di error ya berarti pingnya juga gagal nih. Coba tes ping. Oke, sekarang kita coba return connection ya. Connection. Nah, oke, sip. Sekarang koneksinya udah kita bisa balikan ya. Oke, sip. Sekarang kita coba bikin satu direktori namanya service. Lalu di bawahnya kita bikin juga yang namanya repository. Oke, sip. Mantap ya. Sekarang kita coba implementasi interface-nya di sini ya. Namanya adalah user aja ya. Karena konteksnya ada repository, berarti user repository. Tipe user repository struct. Saya pengen masukkan yang namanya db goku.database. Sini function new user. Nah, jadi repository .new user. New user ini pasti merepresentasikan repository ya. Ini. Jadi kita nggak perlu lagi bilang new user repository, tapi new user repository karena ini udah ada di dalam repository. Oke, akan mengembalikan domain user. Hey, kalian pasti enggak nih, salah nih harusnya ini. Bukan user interface ya, user repository. Gak nyambung nih kayaknya nih, kata-kata saya nih. Oke, user repository. Nah, ini kita akan masukkan yang namanya koneksi ya, sql.db. Nah, return user repository. User repository db-nya adalah goku.new default atau Postgres ya. Nah, di akan merah kita akan mengimplementasi dua function ini ya. Ini saya taruh di sini. Oke, lalu find by ID kita ngapain? Kita akan melakukan yang namanya pencarian berdasarkan ID ya. Di sini kasusnya adalah, saya coba import dulu ya konteksnya. Oke, kayak gitu. u.db.from users ya, where ini, lalu goku.ex. Kalau dia ID-nya sama dengan ID, maka kita akan ambil ya. Cukup kita gini aja ya, error. Bentar ini nih. Kita taruh user lalu error. Nih. Jadi gini dataset.scan struct context ya.
ctx user. Udah ya, tinggal kita return. Oke, sip. Sekarang kita coba copy aja yang ini, kita taruh di bawah. Kita ganti yang namanya username. Ini username. Lalu ini kita tambahkan user dan juga error. Gini ya. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba implementasi service-nya nih. Service ya. Service ini tipe user service struct ya. Kita akan masukkan yang namanya apa nih? User repository ya, domain user repository. Lalu function new user akan memasukkan user repository domain.user repository. Nah, ini akan mengembalikan user service. Akan return user service. User repository ini akan diisi dengan user repository. Oke, akan merah. Kita coba implementasi metodenya, ada dua tadi ya. Pertama adalah autentikasi, yang kedua validasi token. Nah ini oke. Kita coba bikin yang autentikasi dulu nih. Autentikasi kita ngapain kira-kira? Pertama, kita akan cek dulu nih, username-nya ada nggak? Jadi user exist ya. Jadi kita cek pertama user repository find by username ya, request.username. Jadi kalau ctx dulu, jangan lupa. Kalau error, maka kita akan kembalikan error ya, dto outrace error ya. Nah ini yang kedua, kalau dia usernya itu kosong ya, sama dengan domain.user ya, kayak gini, maka kita juga akan mengembalikan dto.outrace. Tapi sekarang kita coba bikin satu ini ya, custom error nih, namanya adalah error ya di domain kita. Namanya apa nih? Namanya adalah var err apa nih? User ini ya, out file aja, file ini. Jadi adalah error .new, namanya adalah error authentication violate. Nah ini kayak gini. Nah di sini tinggal kita coba out violate dto.outrace bilang bahwa ini ada domain.error violate. Nah kayak gitu. Lalu yang ke berapa nih? Selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan bcrypt compare hash and password. Hashnya kita ambil dari user.password, lalu passwordnya kita ambil dari request password. Nah ini kita perlu byte-nya ya, jadi kita perlu konversi ke byte ini, lalu ini juga perlu kita konversi ke byte. Nah kayak gini. Oke. Lalu kalau dia error, pasti gagal nih kalau dia error karena terjadi gagal ya antara user dan password. Kita juga bilang error out violate juga. Gini. Selanjutnya kita akan generate token nih. Kita akan generate token di sini. Kita harus buat util random ya. Jadi di sini kita bikin util misalnya. Lalu di sini generator ya, generator aja. Kita bikin satu function yang namanya generate random string. Nah ini jumlahnya berapa ya, integer aja. Lalu dia akan mengembalikan string. Oke, kira-kira mungkin banyak ya caranya. Ada yang pakai langsung di random, atau juga banyak hal ya. Kita pengen bikin pakai ini dah, runner ya, atau mungkin char set gitu ya. Nah ini pakai run kayak gini. Kita coba bikin karakter setnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya gini. Nah, ini run ini sama dengan integer 32 ya. Ya, harus sama aja nih. Tapi kita pakai run ya untuk linguistik. Nah, di sini kita akan bikin misalnya apa ya? Kira-kira bytes ya. Kayak gini aja. Atau char apa ya? Karakter atau letters gini. Make adalah sebuah run dengan jumlah n. Oke. Kita akan coba looping letternya. Nah, ini. Jadi dengan begitu, letters yang ke i akan kita tiban dengan char set yang ke integer. Nah, ini run.intn ya, intn char set. Nah, ini dengan jumlah len-nya char set. Jangan melebihi char set ini ya. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba return string of letternya. Oke, sekarang berarti get generate random stringnya udah bisa. Kita coba token gitu, generate random string. util.generate random string berjumlah 16 aja. Sekarang kita akan mengembalikan tokennya ya. Tokennya kita akan balikan dengan dto.out press token. Nah, ini lalu nil. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita harus naruh token ini di catch ya, supaya nanti ketika validate tahu nih, oh ini udah di catch, berarti dia udah pernah login dan ada datanya. Seperti saya bilang sebelumnya, kita bakal pakai yang namanya big catch. Kita coba bikin komponen di sini yang namanya cache connection. Nah, ini function get catch connection. Kita akan bikin interface nih di sini. Jadi bikin interface di sini namanya adalah catch, tipe nama catch-nya adalah catch repository aja, struct. Kita pengen bikin satu interface supaya kita nggak pakai punyanya dia ya. Jadi interface gini nih. Namanya adalah big catch dot. Nah, ini set. Nah, ini get dan set juga. Ini isinya apa aja? Jadi kalau dilihat sini ada yang namanya ini. Kita bakal pakai yang ini taruh di catch ini. Lalu juga ada yang namanya bukan struct, interface ya. Lalu yang selanjutnya kita bakal pakai yang set. Nah, ini kita akan copy taruh di sini. Catch. Nah, kayak gini. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba return misalnya big catch itu big catch. Ah, ini bentar. Big catch return big catch kayak gini. Domain dot catch repository. Nah, kayak gini aja. Dan variable nggak apa-apa. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di caranya adalah nah ini new big catch ya. Atau bisa juga pakai ini. Taruhin aja di sini. Oh, salah ya. New big catch ini udah deprecated dia bilang nih. Wah, kacau nih. Kita coba cari cara lain ya. Harusnya gini doang nih. Ya nggak sih? Context.context. Dengan begitu big catch.config-nya adalah ada yang namanya sharding dan konteks background ya harusnya. Lalu shardingnya pakai ini nih, berarti default config ya. Ini 10 menit. Lalu cache-nya kita akan kembalikan kayak gini. Oke. Lalu kalau dia error, if error tidak sama dengan nil, maka kita log fatal. Error when connect catch. Ini catch-nya internal juga sih harusnya.
harusnya nggak terjadi error ya. Oke, sip, mantap. Fatal F ya. Oke. Lalu di dalam mana nih? Oh iya, udah ya. Sekarang kita coba di dalam service tadi taruhin yang namanya ini nih. Catch repository domain.catch repository ya. Ini kita taruh di sini. Jadi nanti kita akan nge-marshal JSON ini, user JSON gitu misalnya. JSON.marshal, kita akan memarshal user datanya ya. Jadi nanti who.catch repository kita akan taruh set dengan nama user plus tokennya ya. Ini user JSON. Nah ini kayak gini aja. Oke, sip. Lalu validasinya gampang nih. Validasinya gini doang nih. Validasinya cukup kita lakukan ini error ya. Kalau error berarti cache-nya nggak ada. You.catch repository get user token. Nah ini kalau dia tidak sama dengan nil, ntar get ini case string ya. Oh iya, ini nih data ya. Oke. Lalu kalau dia tidak sama dengan nil, kita akan balikan ini aja. Nah, user data ya. Nah ini. Lalu dia akan kita coba ambil ya. Ini data ini harusnya berbentuk byte ya, byte JSON ya. Sekarang kita coba unmarshal nih usernya. Jadi var user data, bukan user data nih, harusnya user domain ya. User aja, domain.user. Ini kita coba unmarsing dengan cara ini aja. JSON.unmarshal datanya adalah data, kita akan taruh di user. Nah gini aja, sip. Kita akan coba langsung balikan return dto.userdata, ID-nya kita ambil dari user ID, lalu ada full name kita ambil dari apa nih, user.fullname, lalu font kita ambil dari user.font, lalu user.username. Nah ini errornya nil ya, karena harusnya berhasil. Oke sip, mantap. Kita udah bikin kayak gini, harusnya udah selesai nih. Ntar generatornya kenapa error ya? Oh ini tadi pas kita testing. Oke, sekarang kita coba bikin main class di sini ya. Main class kita di sini main function, package-nya harusnya main ya. Oke, main gini, main ya. Pertama kita akan ngambil konfigurasi tadi ya, ngeload konfigurasinya. cnf config.get. Nah ini, lalu db connection kita ambil dari komponen get database connection cnf isinya. Lalu catch connection komponen dot get catch connection. Lalu usernya kita initiate user repository ya, repository new user db connection. Lalu user service-nya juga kita initiate ya, service dot new user repository. Lalu yang kedua dia perlu apa lagi nih? Oh iya ya, ini harusnya perlu catch nih di sini. Nah ini catch repository ya, domain.catch repository. Ini lalu catch repository kita isi dengan catch repository. Oke, ini saya taruh catch connection. Nah ini. Oke sip, mantap. Sekarang kita ngapain lagi nih? Oh iya, kita bikin handlernya untuk API kita. API ditaruh di internal, taruh API aja. Lalu taruh di sini out ya. Gimana? Jadi tipe out API struct
akan berisi user service domain.user service ya. Function new out akan berisi app dari Fiber app, lalu user service domain.user service. Ini tidak akan mengembalikan apa-apa. Handler kita akan out API. Kita akan isi user service ini dengan user service. Oke. Di bawah sini kita akan bikin handler nih. Function yang pertama adalah yang namanya out atau generate token ya. Generate token aja. CTX Fiber CTX akan mengembalikan error. Nah, ini adalah interface dari si Fiber itu sendiri ya. h.get bukan app.post aja. Lalu kita namain yang namanya token generate aja. Generate gitu. Lalu h.generate token. Ini harusnya di reference ke out API. Titik generate token. Oke, sekarang kita coba ambil bodinya. var request dto.outRec if error terjadi error ketika ctx.body parsing ya, body parser. Kalau di error gimana? Ya udah. Kalau di error, kalau di error, kita akan mengembalikan langsung c.tx.send status aja ya, 400. Tuh, yang kedua, kalau dia bodinya berhasil, berarti bodinya valid ya. Kita akan send dia ke service. Jadi di sini ada user dan juga error. Kalau dia ini error, nanti kita akan balikan dia defaultnya 500 ya. Atau nanti kita bikin yang namanya switch case untuk errornya tersebut. Jadi di sini user service authenticate ctx.context, kita ambil requestnya. Kalau dia error, maka kita akan bikin ininya switch case-nya di sini ya. Bisa di sini atau kita bikin util sendiri di sini. Misalnya http util ya. Kita bikin get http status. Nah ini. Jadi error dari error ya. int. Kita bahkan bikin switch operasi errors.is case error.is errornya itu adalah domain.autentikasi valid ya. Kita akan mengembalikan dia 401. Defaultnya kita akan isi dia 500. Nah, gini aja. Ada koma ya. Aduh. Kita coba langsung return ctx.sendStatus util.get http status error. Nah ini. Lalu di sini kita akan ctx.statusnya adalah 200. JSON-nya adalah usernya itu sendiri. Oke, bukan user ya, harusnya token ya. Token taruh di sini. Lalu yang kedua, kita bakal bikin validate. Nah, validate ini kita pengen naruhnya di dalam middleware ya. Jadi di sini ada yang namanya middleware. Ini di sini refactor rename ya. Middleware. Ini lalu taruhin yang namanya out nih. Function misalnya get ini authenticate aja. Dia akan mengembalikan apa? Mengembalikan sebuah function dengan, ingat ya, ctx ya, ctx fiber.context
fiber.ctx ya. Nah, ini lalu error. Nah, ini adalah interface handler kita ya. Jadi kita bisa bilang di sini adalah fiber.handler. Nah, ini. Kita bisa bilang gini. Nah, bentar. Fiber handler function. Nah, ini misalnya gini. Jadi di sini nanti kita akan coba ambil datanya di sini. Pertama kita harus meminta supaya authenticated ini diisi dengan yang namanya service kita ya. Jadi user service domain.user service. Kita akan melakukan validasi di sini. Pertama, kita harus ambil bearer tokennya ya. Benar ya? Jadi bearer token ini harus kita ambil. Di sini bearer token itu token misalnya ya. Kita ambil dari ctx.get. Authentic. Aduh, saya juga lupa ya. Jadi kita contek aja di sini ya. Kita coba bikin authorization bearer token. Kita ambil yang namanya, nah ini authorization ya. Nah ini. Kita ambil ini, value-nya kita string dot replace ya. All. Kita replace yang namanya bearer kita replace dengan kosong. Nah ini. Jadi token ini harusnya sekarang pure merupakan tokennya itu sendiri. Jadi sekarang kalau tokennya itu tidak sama dengan atau sama dengan ini, maka kita akan mengembalikan c.send status 401. Nah ini. Jadi tokennya dia gak ngirim token ya. Yang kedua, sekarang kita coba balikan errornya. Dari user service kita akan validate ya di sini. Nah, ini ctx.context tokennya kita coba validate di sini. Kalau dia error, kita juga akan balikan dia 401 ya. Nah, ini. Atau ini kita coba ini ya. util.get status dari errornya itu sendiri. Oke. Kalau dia bisa, maka ctx.next. Tuh ya. Jangan lupa kita taruh ctx.local ya. Supaya apa? Supaya x user ini. Supaya nanti kalau handler berikutnya perlu user, cukup ambil dari locals x user. User gini. Oke, sip. Sekarang taruh di dalam mana nih? Taruh mana nih? Taruh mana bang? Jadi di sini user middleware ya, misalnya middleware dot authenticate user service fiber atau app fiber.new ini. Lalu di sini kita bikin yang namanya api.new user out ya, maksud saya app kita perlu user service aja. Nah ini. Di sini juga saya perlu yang namanya outMit ya. Akan berisi fiber handler ini. Jadi di sini ada outMit. Oke. Nah, ini isi dengan user meet. Jangan user meet deh. OutMit. Nah, ini. Oke. Ini nggak perlu ya generate-nya. Nanti kita taruh di validate token. Sekarang di validate token out API validate token ctx context fiber ctx error. Nah, di sini kita cukup ambil dari x user karena kan nanti di sini ini app.get misalnya token validate kita akan pakai outMit dengan h.validate token. Jadi di sini kan udah dapat ya x user tadi. Cukup kita ambil sekarang. Jadi di sini
kita ambil user misalnya ctx.locals x user. Nah ini. Tinggal kita kembalikan usernya. Jadi return ctx.status 200 JSON user. Nah ini oke ya harusnya ya. Nah sekarang kita coba lihat di mainnya. Oke. Sekarang kita minta supaya app.fiber ini kita jalankan ya. app.listen dengan cnf.server host kita tambah dengan ini cnf server.port. Oke, sekarang kita jalankan ya. Apakah hasilnya jalan atau enggak nih? Soalnya kita dari tadi belum nyoba-nyoba ini. Main.go. Maka jalan 3 2 1 3 2 1. Oke, sip. Sekarang kita bikin user nih. Username-nya misalnya full name-nya Selren atau Sanandika Selesa. On-nya 62. Username-nya Selren. Passwordnya, nah passwordnya kita coba pakai Bcrypt ya. Internet saya nggak nyambung nih. Oke, bentar ya. Oke. Kita passwordnya 123 aja. Oke. Hashing. Nah, ini kita copy taruh di sini di DB kita. Kita coba simpan. Sekarang saya coba testing di sini http localhost berapa nih? Terus token generate. Nah, token generate. Oke, lalu raw-nya JSON, username-nya adalah misalnya Selren, password-nya adalah 123. Kalau salah, kalau username-nya nggak ada, nah, metodenya ya, post send. Nah, kena 401 ya. Sekarang kalau dia passwordnya yang salah. Nah, juga sama ya, 401. Kalau dia benar, oke, dapat nih tokennya. Cuma 16 karakter jadi pendek harusnya. Teman-teman bisa bikin lebih panjang ya. Sekarang kalau dia validate token nih. Validate. Nah, ini pakai middleware ya. Jadi sekarang kasusnya kalau biar tokennya kosong. Dia akan ngapain? Nah, 401. Kalau dia diisi cuman ngasal 401. Kalau dia benar, ini saya taruh. Nah, dapat ya username, ID, phone number, dan full name. Oke, sip, mantap. Sekarang kita udah bisa bikin autentikasi di Golang dan Fiber. Thank you semuanya.